Halo guys, salam bola buat kalian semuanya. Dan bertemu lagi di video channel Abed Arios 80 untuk hari ini, di mana aku memberikan 6 mix parlay tanggal 27 dan 28 hari ini, bulan Juli 2001. Tapi sebelum itu, aku akan membahas pertandingan semalam atau sebelumnya yang sudah dibagikan sama teman-teman di video channel kemarin. Buat teman-teman yang baru menemukan channel video, silakan di-subscribe, hidupkan loncengnya, like, dan komen agar setiap update video terbaru kalian tidak ketinggalan. Dan di sini juga aku menawarkan agar teman-teman bermain di Liga 188. Bagi yang ingin jackpot dan tembus permainan, baik di mix parlay bola, toge, bola tangkas, ataupun lainnya, dengan memiliki satu akun, kalian sudah bisa bermain di Liga 188 dalam permainan games dan taruhan tersebut. Oke guys, langsung saja menuju prediksi sebelumnya, dan untuk hari ini tetap stay tune di sini guys. Baik, kemarin itu guys ada pertandingan 6 yang gue berikan kepada kalian, dimana pertandingan ada laga di pertandingan tersebut. Ada Swedia Sevenskan, ada Denmark Super League, Prancis League 2-nya ya, Sweden Superettan, dan Brazil Serie A. Ada Iceland Pepsi Premier Language. Baik guys, kita langsung saja ke pembahasannya. Kita lihat di layar langsung guys, di sini di Swedia. Untuk Swedia Sevenskan bermain jam 1, di mana ada tim yang bermain Orebo versus AIK Solna. Dan di sini kita lihat skor yang terjadi. Skor menjadi 1-1 dalam waktu penuh di 2 kali 45 menit. Di mana persentase kemarin gua kasih Orebo 23%, 25% untuk drawnya, untuk AIK-nya 52%. Dan di sini juga handicap kita bermain setengah, over under pur 2,5 under. Untuk Swedia Sevenskan bermain jam 1. Baik, kita lihat di sini di babak pertama di 1 kali 45 menit Eric Otieno mendapatkan kartu kuning di menit 14 babak pertama, dan babak pertama ini ada gol yang terjadi dari umpan matang Nahir Besara oleh tendangan Dennis Kolander. Skor menjadi 1-0 bagi Orebo, dan berakhir di 1 kali 45 menit ini skor tetap 1-0 dimenangkan tim Orebo. Dan berlanjut di babak kedua, di mana menit 61 umpan matang oleh Sebastian Larsson. Di menit 61 babak kedua ini tendangan Nabil Bahoui memberikan gol imbang jadi 1-1 pada tim AIK. Dan menit 68 Johan Martensson dari pemain tim Orebo terkena kartu kuning. Di menit 81 babak kedua Alexander Milosevic terkena kartu kuning. Dan di menit 82 dari pemain Orebo Bobby Alain terkena kartu kuning. Dan 90 tambahan 3 menit Andreas Skopgard dari pemain Orebo terkena kartu kuning. Berakhir babak pertama dan babak kedua skor tetap 1-1. Di sini terjadi draw ya guys. Ya tadi sudah saya sampaikan, di mana handicap setengah, over under pur 2,5, winnya untuk tim winnya kita AIK Solna. Dan terjadi skor di sini waktu penuh 1-1 guys. Lanjut ke pembahasan kedua, di mana Denmark di tanggal 27. Untuk Denmark di Super League-nya
jam 1 waktu Indonesia Barat, di mana ada pertandingan dari tim Sonderjeski versus Vejle ya. Di sini skor yang terjadi di waktu penuh 1-0 dimenangkan Sonderjeski, di mana persentase Sonderjeski kemarin gue berikan 54%, drawnya 26%, untuk Vejle 20%. Baik guys, di sini skor dimenangkan tuan rumah Sonderjeski, di mana handicap pada prediksi gua di sini handicap per seperempat, over under 2,5 over. Win timnya pilih Sonderjeski. Dan di sini gua bahas sedikit di babak pertama 3 menit tambahan tidak ada terjadi gol. Skor masih imbang 0-0. Dan di menit 65 ada 2 kali berganti pemain dari Sonderjeski, dan dari Vejle di menit 68 babak kedua 2 kali ganti pemain, dan menit 73 ada terkena kartu kuning bagi Vejle, yaitu Said Esa Tolahi di menit 73 terkena kartu kuning. Menit 77 pergantian pemain. Menit 78 Dennis Kollinger dari pemain Vejle terkena kartu kuning. Dan menit 80 dari Victor Ekani, pemain Sonderjeski, memberikan gol kepada tim Sonderjeski, skor jadi 1-0. Menit 80 2 kali pergantian pemain, dan menit 83 ada pergantian pemain, dan menit 89 di sini Wahid Faghir dari Vejle terkena kartu kuning, dan 90 tambahan menit 5 menit tetap skor dimenangkan pada Sonderjeski 1-0. Baik guys, itulah yang terjadi di jam 1 pada Liga Super League Denmark. Skor 1-0, dan di sini handicap kita win ya guys. Dan tadi juga kita juga win juga yang pembahasan pertama. Lanjut ke pembahasan ketiga. Di ketiga ini ada Prancis League 2 ya. Bermain jam 2.45, di mana pada laga Prancis ini kita lihat di layar guys, langsung guys. Untuk Prancis di leg pertama di Liga 1 ini pertandingan antara tim Dijon versus Sochaux bermain jam 2.45 tanggal 27. Kita langsung lihat guys. Skor yang terjadi 1-3 dimenangkan Sochaux, di mana Dijon sebagai tuan rumah, Sochaux sebagai tim tamu. Dan di sini ada gol yang terjadi di babak kedua ya guys, pada pertandingan jam 2.45 di France League 2-nya, di mana antara tim Dijon dengan Sochaux ini bermain waktu penuh. Menit ke-8 babak pertama, Tony Mauricio terkena kartu kuning, dan dari pemain Sochaux di sini 1 kartu kuning. Dan menit 18 dari pemain Dijon ada Yasin Benzia terkena kartu kuning babak pertama menit 18. Menit ke-34 babak pertama dari pemain Dijon, Christopher Rochia terkena kartu kuning juga. Berakhir babak pertama, skor masih 0-0 dalam laga tim Dijon dan Sochaux. Baik, di menit 51 babak kedua ada umpan matang dari Valentin Henry kepada Gaetan
Weisbeck di pemain dari Southampton. Di sini terjadi 1-0 buat kemenangan Southampton, dan di menit 63 saat pergantian pemain, menit 67 babak kedua pergantian pemain, menit 74 ada gol yang terjadi diberikan pemain Southampton yaitu Aldo Kalulu. Skor menjadi 2-0 di menit 74 ini guys. Di menit 76 ada 2 kali ganti pemain, dan menit 80 2 kali ganti pemain, menit 83 berganti pemain, menit ke 84 terjadi gol di mana umpan matang oleh Willy Yonosa bagi pemain dari Dijon, memberikan gol Roger Asale, tendangan Asale. Skor menjadi 1-2 pada laga Dijon versus Southampton. Menit 90 babak kedua, Valentin Pogba terkena kartu kuning. 90 menit kemudian, berapa detik dari 90 pergantian pemain, dan 90 lewat berapa detik menit gitu, Alan Virginius dari pemain Southampton memberikan gol lewat umpan matang Yones Kaalbouni. Skor menjadi 3-1 pada tim Southampton. Di sini kalau gua ngasih prediksi kemarin 39% buat Dijon, seriannya 21%, untuk Southampton ini 40%. Win tim yang gue pilih kemarin Southampton, kita bermain di over per 2/4, handicap tahan 1/4 bola. Sini juga kita win. Dan untuk pertandingan keempat, langsung saja kita ke Swedia Superettan. Di Swedia Superettan ada tim yang main antara tim Norrby IF lawan Västerås FK. Norrby dan Västerås skor yang terjadi 4-1 waktu penuh. Di babak pertama, menit ke-12, Johan Brandnervak terkena kartu kuning bagi pemain Norrby, dan Dijan Fokejevic melakukan tendangan penalti bagi pemain Norrby hingga skor jadi 1-0 buat pemain Norrby di menit 22 babak pertama. Skor masih tetap 1-0 dimenangkan Norrby pada babak pertama ini. Di babak kedua berlanjut di menit 47 Robin Strombreng mendapatkan kartu kuning bagi tim dari Norrby, dan di menit 57 umpan matang oleh Ivo Pakalski kepada Dijan Vukojevic. Skor menjadi 2-0 bagi Norrby. Menit 58 ada pergantian pemain dari tim Västerås, dan di menit 63 umpan matang oleh Victor Break dari tendangan Dijan Vukojevic. Skor menjadi 3-0 pada Norrby. Dan di menit 65 pemain Norrby berganti pemain, menit 75 berganti pemain tim Norrby, dan menit 75 ada 2 pergantian tim di Norrby ya. Dan menit 78 pergantian tim yang main dari Västerås ada 3 orang, dan menit 82 kartu kuning terkena bagi tim Norrby IF yaitu Luis Argudo. Di menit 82 Jacob Linda terkena kartu kuning pada babak keduanya di menit 82. Dan menit 86 2 kali pergantian pemain bagi tim Norrby, dan menit 88 bagi tim Västerås berganti pemain, dan terjadi gol lagi pada Västerås di mana umpan matang oleh Emil Skok di tendangan Dusan Janjic. Di skor menjadi 3-1 pada 90 tambahan 3 menit ini. Baik, di 90 tambahan 5 menit Nino Osmanejic memberikan gol 4-1 bagi tim Norrby lewat umpan matang Wilhelm Arlik. Skor jadi 4-1. Berakhirlah pertandingan di mana
pertandingan pada laga tim Norby dengan Vasteras ini. Skor 4-1 di jam 1 tanggal 27. Handicap kita bermain 3/4. Over under per 2 3/4 under. Winnya tim Norby yang kita pilih. Baik, pembahasan keempat itu lanjut ke pembahasan kelima, di mana pembahasan kelima ada tim yang bermain dari Brazil. Pada Brazil Serie A ada tim bermain Juventude versus Chapecoense. Bermain waktu penuh pada pertandingan di tim yang bermain Juventude dengan Chapecoense di jam 5 waktu Indonesia Barat tanggal 27, di mana skor terjadi 1-0 dimenangkan Juventude. Juventude di babak pertama ini umpan matang oleh Paulo Henrique, tendangan oleh Matheus Peixoto menjadi 1-0 bagi tim Juventude. Menit 33 Marcelo Carne terkena kartu kuning bagi Juventude, dan menit 34 Jetson Juventude terkena kartu kuning bagi pemainnya, dan Chapecoense di menit 44 ada yang terkena kartu kuning yaitu Derlan. Berakhir babak pertama masih skor 1-0 dan berlanjut di babak kedua, di mana Ferdinand dengan Moises Roberto berganti pemain, dan di menit babak kedua ini menit 52 Mateus Jesus di 52 menit ini mendapatkan kartu kuning bagi Juventude. Juventude berganti pemain di menit 8 dan di menit 9 bagi pemain Chapecoense, tapi di menit 70 terjadi kartu kuning lagi yaitu bagi pemain Juventude, di mana Kapi Saba mendapat kartu kuning bagi tim Juventude. Menit 75 pemain dari Chapecoense berganti 2 orang, dan 80 2 orang berganti pemain dari tim Juventude. Menit 83 berganti pemain bagi pemain Chapecoense. Menit 88 Chicho Westlake mengganti pemain, dan Victor Mendes menit 88 ini juga terkena kartu kuning bagi Juventude. Jadi skor berakhir di 2 kali 45 menit ini tetap skor dimenangkan Juventude, yaitu 1-0 buat kemenangan tuan rumah. Penguasaan bola memang dikuasai oleh Chapecoense, tapi di sini kemenangan dimenangkan tuan rumah. Sedangkan tim tamu hanya menguasai penguasaan lapangan 67%, tuan rumah menguasai lapangan 33%. Baik, skor terjadi di Brazil Serie A ini 1-0, bermain jam 5, dan handicap kita di sini setengah, over under per 2,5 under. Winnya Juventude. Oke guys, pada kalian yang gacor dan JP, selamat. Semoga kalian nanti malam JP lagi dan gacor lagi guys. Lanjut pembahasan ke-6. Pertandingan terakhir kemarin gue berikan di tanggal 27 ada Island Urfasil. Di Islandia Urfasil ini ada tim yang bermain antara KR Reykjavik versus Valkir. Di KR dengan Valkir ini terjadi skor 4-0 kalau kita lihat di layar. Babak pertama 1 kali 45 menit, menit 9 ada gol terjadi bagi Javik, di mana Atli Sugor Jensen memberikan gol 1-0. Di babak pertama menit 38 Oscar On Hodgson memberikan gol kembali bagi Reykjavik menjadi skor 2-0. Berakhir babak pertama skor 2-0. Valkir masih kosong dan belum terjadi gol.
Tapi di babak kedua di sini ada pemain terkenal bagi tim Valkyr, yaitu Ragnar Bragi Svensson, terkena kartu kuning pada laga antara dua tim ini. Dan menit 56 di tim Reykjavik memberikan gol, yaitu Christian Floki Finnbogason. Skor menjadi 3-0 pada menit 56 babak kedua. Menit 72 dua kali ganti pemain bagi Reykjavik, dan menit 72 ini dua pemain juga berganti pada tim Valkyr. Dan menit 78 Eger Jarl Jonansson memberikan gol bagi pemain Reykjavik sehingga skor jadi 4-0. Dan menit 86 dua berkali pergantian pemain. Berakhirlah babak kedua ini di 2x45 pertandingan. Waktu penuh ini skor 4-0 dimenangkan KR Reykjavik. Baik, di pembahasan terakhir ini kita bermain handicap setengah over under per 3 winnya Reykjavik untuk pilihan timnya. Pada kalian dan teman-teman ya, selamat dan JP, semoga kalian nanti malam gacor lagi guys. Oke guys, jangan lupa untuk like, subscribe di channel gua Abed Arios 80, dan semoga kalian juga bisa mengikuti pertandingan-pertandingan di yang doyan main di slot game pada Liga 188. Silakan kalian daftar, nanti dibantu oleh customer service jika mengalami kendala. Oke guys, langsung saja kita ke pembahasan Mix Parlay hari ini di tanggal 27-28 Juli 2001, di mana aku akan membahas di sini Jepang J1 bermain jam 6 sore atau 18.30. Pada laga Jepang di J1 ini, di mana pada Liga Jepang ini antara tim Gamba Osaka dengan tim Oita Trinita bermain jam 6 sore atau jam 5. Kalau kita lihat dari sini di lapangan Stadion Suita City ya, di lapangan bola Suita City di Jepang. Di babak ketiga ini pada laga J Language 1 ini, Gamba Osaka ini baru 2 kali menangkan pertandingan pada 5 kali laga pertandingan di J1 Language Jepang. 3 kali mengalami kekalahan dan belum pernah draw atau seri. Dan menit 19 di Oita ada di posisi 19 dengan poin 16, dan Gamba Osaka poin 17, di poinnya juga 17. Oita ini, Trinita ini menang juga baru 2 kali, tapi kalau Gamba Osaka kalah 3 kali, kalau ini kalah 2 kali. Bagi tim Oita 2 kali kalah dan 1 kali seri. Baik, untuk tabel kita lihat di pertandingan di Jepang J1 ini. Ya, tadi udah kita bacakan ya. Kalian tinggal lihat di layar. Dan di sini head to headnya 2 kali pertemuan 2020 5 Agustus Oita versus Gamba Osaka di 5 Agustus skor imbang 1-1, dan 18 Oktober 2020 Oita sebagai tuan rumah juga dan Gamba Osaka sebagai tim tamu dimenangkan Gamba Osaka. Baik, untuk pertandingan di sini prediksi gua di Gamba Osaka presentasinya di 55%. Dan di drawnya 26% dan 19% untuk tim Oita Trinitanya. Oke guys, handicap kita bermain setengah over under per 2/4 dan all di over ya. Kita bermain di over. Sorry tadi bukan ini handicapnya itu 1/4 tadi guys ya. Untuk pertandingan Gamba Osaka versus Oita ini kita handicap 1/4 bola di over under 2
di PUR 2/4 over. Winnya kita Gamba Osaka. Lanjut pembahasan kedua. Di Swedia, seperetan kita balik lagi ke Swedia, guys. Untuk Swedia di sini pertandingan ini ada tim yang bermain antara Helsingborg dengan Falkenbergs. Bermain jam 1 di Swedia Superettan tanggal 28, di mana pertandingan antara dua tim Helsingborg dengan Falkenbergs ini bermain jam 1 atau jam 00 waktu Indonesia Barat. Di Superettan di babak ke-13 ini, kalau kita lihat dari 5 kali pertandingannya ya, di mana pada Helsingborg itu baru memenangkan 3 kali kemenangan, 2 kali mengalami kekalahan, serinya belum pernah. Untuk Falkenbergs mengalami 1 kali menang, mengalami kekalahan 3 kali, draw 1 kali. Di mana Falkenbergs ini ada di posisi 16 dengan poin 10 dan Helsingborg di posisi 7 dengan poin 18. Bila kita melihat dari tabelnya, nah, di atasnya Eskilstuna pada Helsingborg dan di Falkenberg ini ada di posisi paling bawah, di posisi sebenarnya degradasi ya. Ini takutnya ini nanti dia out nih Falkenberg ini. Persentase yang gue berikan pada Helsingborg 54%, untuk draw-nya 26%, Falkenberg 20%. Dan kita lihat head to head-nya 2 kali laga mereka. Falkenberg sebagai tuan rumah skor 2-2. Helsingborg sebagai tuan rumah skor 0-0. Ini tahun 2020 semuanya, guys. Jadi kalau memang kalian takut bermain di handicap, gue sih nggak takut-takut amat sini. Kita bermain handicap setengah, over under PUR 2,5 under. Win tim yang kita pilih di sini Helsingborg. Ya, sebagai tuan rumah kita pilih tim di sini Helsingborg untuk kemenangannya. Berlanjut prediksi hari ini Bet 180 di tanggal 27, di mana China Football Super League. Di sini ada tim yang bermain di Cina atau Tiongkok, di mana tim Guangdao versus Shenzhen ya. Guangdao dengan Shenzhen FC di sini bermain jam 6 sore atau jam 5 sore. Dan di sini di tanggal 27, Guangdao 30% untuk presentasinya dan draw-nya 15%. Shenzhen ini 55%. Bila gimana kita lihat dari pertandingan 5 kali mereka, di mana di babak ke-9 pada grup A ya. Mereka ada di grup A di Super League China Football ini. Shenzhen ini baru memenangkan 3 kali dan 2 kali mengalami draw, belum pernah kalah. Sedangkan Guangdao memenangkan pertandingan 1 kali dalam 5 laga dan kekalahan 4 kali dan belum mengalami seri. Di sini kalau kita bermain pada melihat dari presentasinya, untuk win tim yang menang kita pilih Shenzhen FC. Shenzhen FC kita pilih tim menang. Di over under kita bermain 3 over ya. PUR 3 over. Handicap 1/3/4 buat pertandingan China Football Super League jam 18 atau jam 5 sore di tanggal 27. Oke guys, bagi tabel juga ada kalian lihat di sini ya. Nih, di posisi 3 Shenzhen dengan poin 15, Guangdao di posisi 6 dengan poin 7. Oke, untuk head to head-nya di Shenzhen tahun 2020 November 21 kemenangan bagi Shenzhen, dan 6 November
Qingdao ketemu Shenzhen, dimenangkan Shenzhen lagi 2-0 sebagai tim tamu. Baik guys, kalau kita bermain tadi winnya Shenzhen, over under pur 3, over handicap 1/3/4. Lanjut di pembahasan keempat di UEFA Champions League Qualifiers, di mana ini seru juga nih pertandingan antara di Allsvenskan pada Liga Allsvenskan dengan apa ya di sini di Malmo. Malmo itu dimain di Norwegia. Norwegia ini kan dengan Swedia di sini kalau nggak salah. Jadi kita lihat di sini HJK dan Malmo bermain jam 11 malam di Stadion Language Champion Qualification babak kedua di Bolt Arena Helsinki, Finlandia. Ada 5 laga pada pertandingan ini, di mana HJK dengan Malmo ini, HJK itu menang 3 kali, 2 kali kalah, belum pernah seri. Dan di sini di 5 kali pertandingan pada laganya, 5 laga terakhir ini 4 kali menang, 1 kali seri. Jadi kalau gue bilang di sini lebih unggul di Malmo untuk pertandingan ya, 5 kali laganya. Tapi kalau dilihat dari cedera pemain di sini, ada cedera lutut, yaitu Toivonen, pemain dari Malmo, tidak bisa hadir. Kalau head to headnya 2014 tanggal 20 di klub Rennes, Malmo menang 4-0 sebagai tuan rumah. Dan di 25 Maret 2016 Malmo sebagai tuan rumah menang 4-0. Dan 2021 tanggal 22 Juli Malmo tuan rumah dan HJK sebagai tim tamu. Di sini dimenangkan Malmo 2-1 juga. Baik, kalau kita lihat di sini permainan hampir rata-rata dimenangkan oleh Malmo. Tapi di sini untuk presentasinya gue berikan teman-teman, di mana pada tim HJK Helsinki dengan Malmo ada di posisi HJK 39%, draw 25%, Malmo 36%. Yang mana mereka ada di posisi 1 pada di Norwegia, di Swedia, Liga Swedia. 1 menit poinnya 34, dan Malmo di posisi 1 juga di timnya dengan poin 29. Untuk win team kita milih Malmo, prediksi gue ya. Handicap kita pur 1/4, over under 2/4 under. Kita mainnya 2/4 under. Kalau ragu di handicap jangan main guys, bagus dilempar ke over undernya aja. Kalau sini gue ngasihnya 2/4 under. Oke guys, lanjut ke pertandingan berikutnya. Ada Brazil Serie B jam 8.30 di tanggal 28. Di Brazil ini tim yang bermain adalah tim dari Botafogo RJ. Botafogo RJ versus CSA ya, di Serie B Liga Brazil. Botafogo versus CSA AL bermain jam 8.30 atau 7.30 di babak ke-6 di Stadion Nilton Santos, Rio de Janeiro, Brazil. Ada laga 5 kali pertandingan di pemain dari Botafogo ini 1 kali menang, 3 kali kalah, 1 kali seri. Sedangkan di CSA mengalami kemenangan 3 kali, mengalami kekalahan 1 kali, mengalami draw 1 kali. Di mana mereka ada di posisi untuk Botafogo posisi 12 dengan poin 16. Dan di tim CSA di posisi 11 dengan poin 18. Baik guys, untuk tabel kita lihat di sini ya. Nah, ini sama-sama menaik peringkat nih berarti Botafogo dengan CSA. Kalau Botafogo menang,
otomatis CSA akan turun di bawahnya Botafogo karena poinnya dia 16 sedangkan CSA itu 18. Baik, untuk Brazil Serie B ini gua memilih CSA karena kenapa? Alasan gue memilih CSA ini dia pengen bertahan aja buat pertandingan di Brazil Serie B. Botafogo akan ngotot untuk bisa menang. Sebagaimana mungkinnya dia akan menang. Tapi kalau lihat dari peringkatnya, dia ada di posisi 11. Poinnya 18. Dan kalau kita lihat di sini juga, di mana Botafogo baru menang 2 kali, sedangkan jam terbangnya lebih tinggi dari CSA ya. Baik, handicap kita bermain setengah bola. Over under per 2, winnya CSA AL. Bermain di Brazil Serie B, jamnya jam 8.30 atau 7.30. Baik, itu 5 pertandingan. Sekarang masuk ke pembahasan ke-6 untuk prediksi hari ini, di mana ada Argentina Liga Profesional. Untuk Argentina Liga Profesional ini, tim yang bermain ada CA Huracan versus calon The Fantavi. Oke, kita langsung saja ke Argentina. Di Liga Profesional pada Argentina ini ada tim bermain jam 3.30 antara Huracan versus Colon. Dan Huracan dan Colon ini berada di posisi babak kedua di Liga Profesional. Jam 3.30 bermain atau 2.30 tanggal 28 bulan 7 2001 di Stadion Thomas Adolfo Ducco Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. Baik, kalau kita lihat dari sini ya, ini babak pertama, jadi masih babak ketiga ya, bukan babak pertama. Pada laga pertandingan ketiga, babak ketiga, Huracan ini posisi 11 dengan poin 3 dan Colon ada di posisi 15. Poinnya 3. Bila mana kita lihat dari pertandingan 5 kali di tim Liga Profesional ini, Huracan baru menang 1 kali, 3 kali mengalami kalah, 1 kali mengalami seri. Dan di Colon ini 3 kali menang, 1 kali kalah, 1 kali seri. Dan bila mana peringkat ke-10 dalam gol dicetak di pertandingan hanya 1,0 gol. Huracan telah menangkan 2 laga sebelumnya melawan Colon. Selalu kebobolan dalam 6 laga bagi tim Huracan. Dan bagi Colon ini peringkat ke-6 dalam gol yang dicetak setiap pertandingan. Dan sudah dihadiahi tendangan penalti terbanyak musim ini. Sedangkan Ignacio Chicho meraih peringkat kedua dalam tim Colon dalam tangkapan pertandingan dalam kompetisi, di mana top skor di sini ada Treviero, ada Farias dari Colon dan dari Huracan di Treviero. Oke guys, kalau kita lihat dari cedera di sini pemain ada yang tidak hadir di Huracan 2, Ecueidaga dengan Moya cedera otot dan fisik yang tidak nyaman bagi Huracan. 2 tim ya, 2 tim pemain, 2 orang. Di Aliendro ditangguhkan kena kartu merah bagi tim Colon The Fantavi. Aliendro terkena kartu kuning. Dan di sini Argentina Liga Profesional jam 3.30 tanggal 28. Prediksi gua di mana handicapnya tahan 1/4 untuk laga ini guys. Over under per 2/4 over, winnya Huracan. Untuk win kita milih Huracan ya guys, di over under per 2/4 over, tahan 1/4 di handicapnya. Oke guys, itulah 6 tim yang gue berikan sama teman-teman. Semoga nanti malam Gacor dan JP
Kalau kalian like dan subscribe di video update ada 80, nggak akan ketinggalan video-video selanjutnya guys. Oke guys, itu saja dari update Race 80. Semoga gacor dan JP buat pertandingan kalian. Dan sekali lagi kita ketemu di laga Liga Bola selanjutnya. Dan jangan lupa untuk bisa bermain di yang kalian mau di Liga 188. Tampilannya keren habis, withdrawnya murah meriah tapi terjangkau. Untuk memiliki satu akun kalian sudah bisa main di slot game semuanya guys. Oke guys, itu saja dari gua. Sampai jumpa, wassalam, salam bola.